Oke, halo liebe Leute semuanya, halo teman-temanku semuanya penonton YouTube channel Rio Bagas. Oke, bei diesem Video würde ich etwas meine persönliche Erfahrung mitteilen, wie zum Beispiel über bevor ich in Deutschland bin und so weiter. Ya, jadi aku tuh mau cerita sih, kayak banyak juga yang tanya ke aku, gimana sih guys ceritanya kok bisa eh, berencana atau sedang berproses untuk kuliah di Jerman gitu, gimana ceritanya. Jadi di video kali ini aku tuh mau ya cerita lah tentang pengalaman pribadiku, tentang eh, keinginan aku atau cita-cita aku untuk bukan hanya sekedar kuliah, melainkan untuk lulus kuliah di Jerman. Oke, jadi kita mulai pada saat saya masih SMA ya. Jadi aku SMA di SMA 1 Slawi di Kabupaten Tegal. Jadi waktu itu aku ingat banget pas kelas 12 semester 1. Jadi saat itu di ruang serbaguna itu ada seminar tentang kuliah di Jerman gitu. Nah, yang bawain itu Heralwin dari GIP gitu. Bahkan waktu itu tuh Heralwin sama Her Ibeng sama ada Bu Dewi, ada Bu Mimik juga kalau nggak salah gitu. Terus di situ ada pemaparan tentang ya kuliah di Jerman dan kehidupan di sana dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi aku kan anak IPS tuh, dan awalnya kurang terlalu excited buat ikut acara tersebut. Soalnya kan yang dapat peminatan bahasa Jerman itu tuh hanya anak IPA, dan kami anak IPS itu nggak dapet. Jadi maka dari itu aku agak memprovokasi temen, udahlah nggak usah ikut, ngapain, mending ngambis belajar aja gitu buat TBK waktu itu. Karena jujur waktu itu aku nggak ada kepikiran apapun untuk lanjut kuliah di luar negeri, hanya ada sebuah impian, in der Zukunft vielleicht, aku pengen gitu kuliah di luar negeri gitu, entah S2 ataupun S3 gitu. Tapi karena waktu itu Bu Dewi nyuruh apa ya untuk segera naik ke atas gitu, jadi akhirnya aku naik tuh sama teman-teman kelas aku 12-9 itu naik ke atas. Terus habis itu tuh dipaparin tuh sama Bang Alwin tentang ini tapi pas pemaparan itu tuh kok aku agak benar-benar malah excited banget ngelihat pemaparan beliau. Nggak tahu ya kenapa Bang Alwin itu kalau ngomong itu benar-benar bikin kita zikir banget, jadi yakin gitu. Jadi kayak dia nggak tahu punya apa tapi kalau public speaking dan lain-lain dia emang jago banget sih. Jadi benar-benar aku kepincut banget untuk berproses buat bisa lulus dan kuliah di luar negeri di Jerman pada intinya gitu. Jadi pas itu tuh dipaparin apa sih namanya tentang biaya dan lain-lain kayak gitu, terus kehidupan di sana gimana kayak gitu. Nah terus waktu itu diadain tuh sesi tanya jawab dan saat itu aku memberanikan diri untuk bertanya sama Bang Alwin, nanya, aku ingat banget sih itu dengan kita gimana ya, dengan apa sih namanya, dengan kita tidak bersekolah dulu selama setahun, oh ya gap year, apakah itu worth it untuk memperjuangkan kuliah di Jerman gitu. Soalnya kan kita tahu sendiri untuk mau kuliah ke Jerman harus ada tenggang waktu atau kesenjangan waktu antara teman-teman yang kuliah di Indonesia dan yang sedang berproses ke Jerman, mulai dari belajar
bahasanya, pemberkasan, visa dan lain-lain kayak gitu kan perlu banyak waktu dan akhirnya ada kesenjangan waktu gitu. Terus Bang Alvin tuh jawab ini itu dan itu tuh benar-benar bikin aku yakin, oke, aku pertimbangkan banget di rumah, nanti aku laporan di rumah gimana tentang Jerman ini gitu. Nah terus abis itu tuh aku ya awalnya orang tua juga agak ragu gitu, soalnya kan kayak berarti lebaran gak balik ya gitu. Terus ya banyak lah pertanyaan, terus kayak gini, terus akhirnya diyakinkan, semakin diyakinkan, akhirnya orang tua pun berinisiatif untuk ingin bertemu dengan Harry Bang di sekolahan sama Bu Dewi waktu itu. Jadi mama bapakku ke sekolahan ketemu sama Harry Bang sama Bu Dewi, terus yang kita diskusi ngobrol tentang studi kuliah di Jerman gitu. Terus ya pada akhirnya sih orang tua aku lebih yakin, lebih glow untuk si anak ini, si Bagas ini untuk melanjutkan kuliah di sana gitu. Nah terus mulai itu aku bulan Agustus akhir aku mulai les sama Frau Putri waktu itu di ruang Jerman. Jadi aku waktu itu tuh lesnya bareng sama si Olive. Jadi Olive kan adik kelasku, jadi kita les bareng dari A1. Nah itu tuh mulainya pas pulang sekolah jam 4, aku ingat banget, jam 4 kadang sampai malam jam 8 kalau nggak salah deh. Itu beberapa hari seperti itu jadwalnya gitu terus sampai bulan apa ya, kayaknya Oktober atau November tuh aku udah selesai A1 dan ujian Gute. Nah ini baru melangkah awal aja nih, pas ujian Gute aku nggak lulus A1 tuh waktu itu. Ya gimana ya, soalnya aku namanya kalau kita belajar bahasa baru kan memang kalau awal-awal juga walaupun gimana kita tetap masih punya problem gitu sama pendekatan bahasanya kita dan lain-lain gitu, masih bener-bener grogi banget mau ujian itu. Jadi ya akhirnya nggak lulus tuh, tapi akhirnya lanjut belajar Atswai, lanjut sama Frau Putri gitu, belajar sampai mendekati Desember. Nah waktu itu rencananya sih bulan Desember itu aku mau ke Jerman, cuman itu tuh untuk program Studienreise gitu, jadi ya hanya ada ya mau jalan-jalan juga, terus juga ada kurs buat dapat B2 sertifikat gitu. Cuman ya qadarullah, ya takdirnya Allah berkata lain, visa kami belum dapet, jadi ya harus bersabar diri. Dan padahal itu tuh pengumumannya H-1 pemberangkatan tiket ke Jerman gitu, jadi benar-benar harusnya tuh besok tuh terbang, tapi hari ini tuh visanya banget. ya udahlah nggak apa-apa. Jadi saat itu aku ingat banget lagi fasenya class meeting waktu itu, dan udah kayak aduh parah banget sih itu, kayak aku rasanya pengen ngumpet banget, soalnya kayak ibaratnya ya orang udah ngerti gitu ya tentang hal ini, tapi ternyata belum takdirnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, aku jalani aja gitu. Terus habis itu acuai aku tuh lanjut pas semester 2 itu lanjut belajar bahasa Jerman, terus sambil waktu itu tuh aku memantapkan diri untuk UN-nya.
Soalnya kalau UN itu tuh menjadi salah satu syarat untuk kuliah di Jerman saat itu. Nah, itu tuh ngambis aku di neutron. Udah gitu waktu pulang aku sekolah itu terbagi jadi kalau nggak salah itu Senin, Rebo, Jumat itu tuh buat neutron. Iya, itu salah satu bimbel di Slawi. Terus Selasa, Kamis, Sabtu, Minggunya itu buat belajar bahasa Jerman. Jadi itu aku mix di semester 2. Dan ya aku ngambis banget sih buat UN saat itu. Dan ternyata dengan pandemi kayak gini akhirnya si UN ini dihilangkan. Padahal aku tuh udah ngeprint soal nih dari tahun 2009 sampai 2019. Itu dari mapel geografi, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, cuman matematika yang nggak aku print gitu. Itu bener-bener tak ambis temenanan, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Terus habis itu tuh bulan Februari kalau nggak salah itu aku ujian Acwai. Nah, ada sandungan lagi nih, aku nggak lulus Acwai di Gute di Wisma Jerman waktu itu. Ya ampun, itu tuh kayak bertubi-tubi banget masalahnya ya. Soalnya kan ibaratnya aku pertama udah AN nggak lulus nih, terus mau ke Jerman visanya belum dapet, terus Acwai nggak lulus, udah gitu udah ngabis UN, ternyata UN dihilangkan. Ya Allah, itu tuh kayak bener-bener ini, wah, pikiran aku tuh kayak bener-bener ngeri banget sih itu saat itu, kayak down banget sih saat itu. Tapi ya kita harus kuat gitu, kita untuk jadi manusia kuat ya harus kuat gitu. Terharu ya. Nah, terus abis itu tuh ya udah nggak apa-apa. Terus karena saat itu kita berlangsung ujian sekolah tuh 1 minggu kalau nggak salah itu offline, terus minggu selanjutnya itu online. Nah, abis online itu aku masih agak break gitu, masih belum ngurusin tentang Jerman dulu. Apalagi saat itu kan ya tahu sendiri ya, ada pengumuman SNMPTN, terus ada yang pengumuman SBMPTN, terus apa sih SIMAK, UTUL dan lain-lain kayak gitu kan. Aduh, mendengar teman-teman sudah di sini, sedangkan aku mempunyai banyak problem dengan persiapan studi aku. Itu benar-benar aku down banget sih, kayak di posisi yang benar-benar di bawah banget. Sampai aku tuh waktu itu kalau nggak salah aku pengen ngilang banget Instagram itu, aku hapus. Terus WhatsApp, karena aku waktu itu punya 2 HP. WhatsApp yang satunya itu aku benar-benar matiin di HP iPhone-nya. Terus aku pakai WhatsApp yang hanya beberapa orang yang tahu, yang penting gitu. Jadi di situ aku benar-benar nggak ngerti lagi, kayak benar-benar pengen sembunyi aja gitu. Hanya orang-orang terdekat yang memang tahu aku gitu dan senantiasa mensupport aku gitu. Dan saat itu tuh aku sampai berpikir kayak apa lanjut aja nih ya proses aku ke Jerman atau berhenti atau gimana gitu. Soalnya kan ya pandemi juga saat itu lagi parah-parahnya, apalagi Jerman di lockdown, termin visa hilang, terus juga Gute untuk ujian B1 juga nggak ada. Benar-benar dilema banget waktu itu. Sampai mungkin beberapa teman-teman atau orang-orang Slawi, orang-orang Kabupaten Tegal tahu ya, aku di saat ada kesenjangan waktu itu tuh aku jualan bawang goreng sama bawang merah gitu. Jadi aku tuh niat awalnya jualan itu tuh, saat itu ibu aku HP-nya rusak tuh. Terus aku kayak
ada inisiatif kayaknya aku harus ngasih sesuatu gitu sama ibu aku gitu. Ya namanya juga sebagai anak ya, apalagi aku anak cowok, masa iya sih nganggur mulu, apalagi aku udah lulus SMA gitu. Jadi saat itu aku memasarkan bawang goreng aku ke semua mungkin di kontak HP ini. Jadi aku share ke orang-orang Semansawi, terus juga orang-orang Kuarcap, terus teman-teman aku dan lain-lain gitu. Aku bawa dari Brebes gitu, pakai motor, terus dikarungin gitu, dibungkus seperempat itu, terus aku keliling gitu, ini nganterin, terus ngumpulin duit udah. Terus aku waktu itu serius, ini jujur banget, aku beli HP waktu itu Samsung apa gitu sama temen aku itu. Jadi aku beli, terus malamnya aku langsung hadiahkan buat ibu aku tuh. Nah terus ya begitulah. Terus ternyata suka juga sama jualan kayak gitu, bisnis. Aku kembangin, terus aku jualan terus waktu itu. Nah di samping itu aku mulai lagi les bahasa Jerman. Awalnya itu penyegaran dulu sama Mbak Fani, alumni Semansawi juga. Jadi aku belajar dulu sama dia pemantapan A2. Terus habis itu tuh aku ke Bumen, ke temanku Destia itu mulai belajar B1 sama Eri Band. Nah terus akhirnya belajar itu, dan setelah itu semuanya dan teman-teman itu berkumpul di Slawi, terus akhirnya kita mulai belajar B1. Nah di waktu selain aku kursus B1, aku tuh jualan bawang goreng tuh sambil ya semakin banyak customernya, semakin banyak yang beli gitu, dan banyak yang suka gitu, dan jadi stam kunde gitu, kayak pelanggan tetap lah. Alhamdulillah. Sampai ya udah, daripada aku bolak-balik Brebes Slawi, tapi aku senantiasa minta sama orang tua, ya aku harus melakukan sesuatu hal yang halal dan untuk menghasilkan uang gitu. Jadi waktu itu aku jualan bawang goreng, jualan bawang merah gitu. Terus aku belajar B1 itu benar-benar di B1 ini tuh aku kayak bertekad banget. Udah pokoknya segala hal yang bisa mengganggu aku itu tuh aku udah benar-benar memfokuskan diri gitu. Kayak di sini aku harus lulus, di sini aku harus berhasil, dan ini kayak jadi titik balik aku untuk kuliah di Jerman itu. Jadi aku benar-benar semakin nyaman dalam berbahasa Jerman, nyaman dalam belajar bahasa Jerman sama guru aku gitu. Jadi akhirnya aku waktu itu dijadwalkan ada ujian B1 di Excellent tuh. Nah di Excellent ini tuh aku mau persiapan ujian tuh benar-benar ambis banget sih. Sampai saat itu tuh kan Mbak Fani kan dia masih kuliah di UNY itu bahasa Jerman, sampai aku tuh kayak intens banget minta catatan dia pas ujian B1 DAF-nya gimana, terus minta diajarin ini, sampai aku membawa catatannya dia gitu. Benar-benar aku usahain banget biar ini tuh lulus, biar ujian kali ini tuh aku lulus, dapat nilai yang terbaik, dan bisa bikin satu persatu langkah aku tuh semakin mantap gitu untuk ke Jerman gitu. Nah alhamdulillah ujian, dan akhirnya aku keempat modul baik lesson, Horen, Schreiben maupun Sprechen aku lulus semuanya, dan nilai aku bagus alhamdulillah. Dan itu benar-benar langsung lulus semua, nggak ada wiederholung, nggak ada pengulangan,
nggak ada remedi. Jadi itu benar-benar ya Allah seneng banget, soalnya kayak ya ampun akhirnya aku lulus ujian B1 gitu, lulus ujian bahasa Jerman gitu. Itu parah banget sih, itu seneng banget. Dan setelah itu tuh kita tetap lanjut belajar untuk B2. Nah, kita belajar belajar tentang B1 plus dulu waktu itu, mulai belajar gitu di apa sih di itu di Slawi Wetan, di tempatnya Frau Putri itu. Jadi saat itu aku belajar untuk persiapan ujian B2 langsung tuh, B2 Evo. Tapi pas ujian B2 Evo ya, karena aku dan teman-teman dan segala halnya itu masih dirasa belum siap, kami pun belum lulus untuk ujian B2. Waduh, nggak lulus lagi nih. Terus akhirnya ya nggak apa-apa. Abis itu ada ujian Aufnahmeprüfung, ujian masuk student college di Kaiserslautern tapi online. Kitanya itu di Depok waktu itu. Ujian ANP, dan kita pun nggak lulus, nggak ada yang lulus. Ya udah ini ya ampun struggle lagi di situ tuh. Terus habis itu ya tapi ini diri ini udah benar-benar kayak dihujani panah yang banyak banget gitu, sampai aku tuh ya, tapi beruntung banget aku punya orang tua dan punya teman dekat yang bisa benar-benar senantiasa jadi support system aku. Orang tua aku senantiasa meyakinkan ya misal dalane bagas bisa kuliah di Jerman ya insya Allah anak rezekinya, insya Allah anak dalane semua dilancarkan. Di saat itu tuh ya udahlah, kita lanjut tuh belajar gitu, mulai dari memantapkan B1 plus, terus juga les matematika juga sama Bu Zaza waktu itu di Slawi Wetan. Sampai saat itu tuh kami mulai benar-benar meningkat ya kemampuannya gitu. Terus alhamdulillah saat itu Bang Alwin itu yang suruh aku Destia sama Dila, terus ada temanku juga Lian sama Rofi itu ke mana sih, ke Bekasi, ke GIP Bekasi, suruh di sana aja dengan beberapa pertimbangan gitulah. Dan akhirnya kami pun ya memantapkan diri ini dan orang tua mengizinkan, meridoi, wis gas yo. Nah alhamdulillah saat itu tuh aku dapat termin visa. Itu benar-benar langka banget kesempatan itu, karena itu benar-benar kayak flash sale banget itu termin visa dibuka, dan itu nggak lama, baru berapa menit doang itu langsung habis gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapat termin visa. Dan itu tuh kayak aku ngerasa ya Allah, ini sedikit demi sedikit mungkin udah mulai tercerahkan gitu. Oke, aku semakin naik tuh diri aku, motivasi aku. Udah gitu aku ngobrol sama Bang Alwin tuh kayak, pokoknya 2 bulan ini kamu di GIP ini tuh jadiin benar-benar buat pemantapan kamu guys. Pokoknya kamu biar sampai di Jerman nih, kamu ujian Aufnahmeprüfung, ujian masuk student college, kamu bisa langsung dapat, kamu bisa langsung keterima, kamu bisa langsung dengan progres yang cepet tak kayak gitu, kamu bisa semuanya insya Allah. Ya aku benar-benar diyakinin banget sama Bang Alwin. Aku benar-benar ngerasa Bang Alwin tuh kayak udah kayak kakakku banget sih. Dia kayak benar-benar betrayerku dan motivatorku banget lah.
pokoknya motivasi banget aku untuk senantiasa berkembang gitu, untuk senantiasa semangat untuk ujian, semangat untuk kuliah di Jerman gitu, lulus gitu. Nah, aku 2 bulan itu ya ibaratnya dimantapkan gitulah di GIP Bekasi. Paginya aku belajar mandiri, terus sama Bang Alvin pendampingan juga, terus habis itu aku lanjut PLUMS, lanjut persiapan ujian masuk student college gitu, kelas, terus malamnya tetap ngerjain soal banyak sampai waktu itu tuh aku ingat banget kan aku di situ bareng juga sama Kristo tuh. Kita tuh sering banget selesai itu jam 11 jam 12 gitu. Di situ kita nyari nasi goreng makan bareng gitu. Dan di dorm GIB tuh aku benar-benar dapat teman baru, dapat keluarga baru. Terus di situ banyak anak magang juga, ada juga yang kerja di situ. Banyak banget yang mereka mau nambah cerita aku banget untuk ini, benar-benar luar biasa banget sih. Duh, kangen mereka. Nah, terus alhamdulillah saat itu aku dapat juga termin untuk ujian B1 tuh. Ujian B1 Gute sebagai syarat untuk apply visa gitu. Dan alhamdulillahnya aku ujian itu lulus 3 modul. Yang nggak lulus itu saat itu expression, dan aku langsung ulang dan alhamdulillah langsung lulus. Ini udah beres nih B1. Alhamdulillah satu persatu beres. Terus saat itu tanggal 28 April kalau nggak salah itu benar-benar untuk apply visa aku tuh. Ini deg-degan banget sih itu, apply visa di kedutaan Jerman. Saat itu aku dibantu juga sama Kak Febri gitu untuk kepengurusan visa gitu. Terus habis itu aku di sini tuh ada apa sih namanya, ya persiapan untuk visa benar-benar dimatangkan gitu agar visanya tembus gitu. Dan alhamdulillah visa aku tembus dan aku dapet 6 bulan langsung, alhamdulillah. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Desember aku dapat visa studi gitu. Jadi ya saat itu ya alhamdulillah aku step by stepnya seperti itu sebelum aku sampai ke Jerman gitu. Sampai akhirnya aku tanggal 10 itu aku berangkat sama Bang Alwin ke Berlin. Sumpah guys, mungkin kalian yang tahu aku, perjuangan aku dari awal itu mungkin benar-benar ya ampun, ini banyak banget struggle-nya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu Bagas sekarang di Jerman kayak gini ngelihat fotonya bagus ini, tapi sebenarnya itu perjuangannya panas perih banget sih, serius banget. Banyak sekali kegagalan, banyak sekali keringat, banyak sekali air mata, banyak sekali ceritanya, dan aku rangkum mungkin dalam video 30 menit ini. Dan semoga ya hikmahnya buat teman-teman semua yang punya cita-cita, jangan berputus asa, jangan cepat mengambil keputusan. Ini bukan jalanku kayak gitu. Selagi kalian masih bisa mengusahakannya dan senantiasa berusaha dan berdoa, juga senantiasa meminta restu dan ridho sama orang tua gitu, ya senantiasa berbuat baik lah. Serius, kalian bisa insya Allah. Oke, untuk video kali ini mungkin dipotong dulu ya cerita sebelum aku ke Jerman dulu, baru nanti pas pemberangkatan, terus 1 bulan awal aku ke Jerman, terus struggle aku di sini, masalah selanjutnya gimana. Oke semuanya teman-teman, terima kasih untuk semuanya atas yang sudah menonton ini dari awal. Banyak sekali aku bercerita,
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen.